Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah, maka mereka pun segera melakukan konsolidasi untuk memperlihatkan eksistensi kekuatan kaum muslimin sebagai sebuah masyarakat yang kuat, sebagai sebuah negara yang berpengaruh, sekaligus memberikan sinyal kepada musuh-musuhnya bahwa mereka kini posisinya sudah berbeda, tidak lagi sama ketika mereka dalam keadaan lemah dan tertindas di Mekah. Rasulullah segera melakukan persiapan, kemudian melakukan beberapa ekspedisi dengan mengirimkan para sahabat untuk menetralisir wilayah-wilayah sekitar Madinah dari rongrongan dan gangguan orang-orang yang tidak menginginkan masyarakat muslim di Madinah itu menjadi tenang. Karena itu ketika Rasulullah SAW mendengarkan kabar bahwa kafilah Abu Sufyan akan pulang dari Syam kembali ke Mekah dan rutenya akan melewati pinggiran kota Madinah, maka Rasulullah SAW segera mengingatkan para sahabat bahwa sebentar lagi kafilah Abu Sufyan akan pulang dari Syam dan mereka membawa rombongan kafilah dengan harta yang cukup besar. Rasulullah memotivasi para sahabatnya, jika kalian berhasil menahan ataukah melawan rombongan kafilah tersebut, maka kalian pun tentu akan mendapatkan harta rampasan perang yang besar. Maka Rasulullah pun segera mengirimkan para pengintai untuk mengetahui lebih detail jalur yang akan dilewati oleh Abu Sufyan dan rombongan kafilahnya. Tetapi rupanya Abu Sufyan pun mendapatkan informasi bahwa kaum muslimin di Madinah memiliki rencana untuk mencegat mereka ketika mereka melewati jalur pinggiran kota Madinah. Maka segera mereka merubah rute kepulangan mereka dengan mengambil jalur di pesisir pantai Laut Merah. Sekaligus segera mengabarkan kepada pembesar-pembesar Quraisy di Mekah bahwa kafilah mereka beserta barang-barang dagangan mereka itu dalam keadaan terancam, diancam oleh Rasulullah SAW, sekaligus memprovokasi pembesar-pembesar Quraisy agar mengirimkan pasukan dan bersedia berperang, bahkan sekaligus menghancurkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah. Maka kaum Quraisy pun menyiapkan pasukan terbaiknya. Bahkan sebagian di antara pemuda-pemuda, laki-laki yang tidak berniat berperang pun dipaksa. Termasuk di antara mereka orang-orang yang sebenarnya sudah beriman atau sudah masuk Islam. Dipaksa oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk siap berperang melawan umat Islam di Madinah. Maka Rasulullah SAW segera menyiapkan pasukan, melakukan persiapan-persiapan, melakukan perjalanan ke lembah Badar, kemudian mendirikan tenda, kemudian mengirimkan mata-mata untuk mengetahui persis berapa jumlah pasukan Quraisy yang akan datang di lembah Badar tersebut. Di dalam sejarah
kurang lebih kaum muslimin yang berangkat ke lembah Badar pada tahun kedua Hijriah tersebut sekitar 300 atau 330 orang. Dan menurut perkiraan Rasulullah SAW, jumlah kafir Quraisy itu mungkin sekitar 1000 sampai 1500 pasukan. Dengan kondisi perbandingan pasukan yang timpang tersebut, Rasulullah SAW pun memotivasi para sahabat bahwa ini adalah momentum. Kita ingin memperlihatkan eksistensi kaum muslimin sebagai sebuah kekuatan yang besar. Meskipun secara fisik, secara kesiapan militer kita pun masih kalah jauh dengan orang Quraisy, tetapi yakinlah bahwa Allah senantiasa akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Senantiasa bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Maka dengan persiapan yang serba pas tersebut, bersamaan dengan bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, terjadilah perang besar yang bukan hanya diingat oleh kaum muslimin, tetapi juga diingat oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan seluruh orang yang belajar sejarah sampai hari ini. Kemenangan kaum muslimin di perang Badar itu kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, Walaqad nasarakumullahu badrin wa antum adillah. Dan sungguh kami telah menolong kalian pada hari Badar, padahal kalian pada waktu itu dalam keadaan lemah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dan bertakwa, apapun yang akan mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyiapkan pertolongan-pertolongannya yang mungkin akan membalikkan hasil di luar logika orang-orang yang berpikir rasional. Maka ketika orang-orang Quraisy mengalami kekalahan yang telak di perang Badar, mereka pun sadar bahwa saat ini kaum muslimin sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dengan kepercayaan diri mereka yang besar datang ke lembah Badar, tetapi apa yang mereka bayangkan ternyata sama sekali di luar dari apa yang telah terjadi. Perang Badar menjadi sebuah catatan sejarah sekaligus menjadi pelajaran besar bagi umat Islam, bahwa sebuah perintah yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, berat atau ringan, ketika itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka dengan ikhlas kita harus terima dan kita jalankan sebagai sebuah kewajiban dan sebagai sebuah bentuk ketaatan. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, kemenangan kaum muslimin di perang Badar bertepatan dengan bulan Ramadan menjadi momentum bahwa orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa berada di atas mereka, mengirimkan bantuan-bantuan dan pertolongan yang nantinya akan memenangkan kaum muslimin di atas orang-orang yang menjadi musuh-musuh mereka. Sebaliknya, bagi orang-orang kafir, setelah perang Badar pun, mereka akan berpikir dua kali, berpikir berkali-kali untuk menampakkan permusuhan yang besar terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Tetapi yang namanya kebencian demi kebencian tidak akan pernah padam dalam hati orang-orang yang memang senantiasa menentang Rasul, menentang Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperlihatkan kesombongan dan keegoannya terhadap kebenaran. Karena itulah ketika kaum Quraisy berniat melakukan semacam
pembalasan dendam dalam peperangan-peperangan berikutnya. Mereka pun senantiasa melakukan persiapan yang sangat besar. Memanggil pahlawan-pahlawan mereka, memanggil jagoan-jagoan perang mereka, menyiapkan strategi-strategi yang jitu. Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menurunkan pertolongannya yang ajaib seketika tanpa adanya upaya dan ikhtiar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia biasa. Karena itulah dalam perang Badar Rasulullah mengirimkan para mata-mata untuk mengetahui berapa jumlah dan kekuatan kaum Quraisy. Siapa-siapa pembesar-pembesar Quraisy yang akan datang dan berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Dan Rasulullah SAW senantiasa meminta kepada para sahabat untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah berputus asa sebagaimana putus asanya kaum kafir atau kaum musyrikin, karena mereka tidak punya sandaran selain apa yang mereka siapkan, apa yang mereka lihat dalam pandangan mata mereka. Karena itulah kita orang-orang beriman, setelah melihat sejarah fenomena perang Badar tersebut, senantiasa harus menanamkan keyakinan bahwa perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan senantiasa mendatangkan rintangan dan hambatan. Dan bisa jadi hambatan dan rintangan itu sangatlah besar bagi ukuran kita umat Islam saat ini. Tetapi yang menjadi asbab atau faktor kemenangan umat Islam bukan semata-mata persiapan perangnya, bukan semata-mata jumlah tentaranya, tapi di balik itu rahasia kemenangan umat Islam semata-mata karena datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah doa, taqarrub kita, keikhlasan kita, ketaatan kita senantiasa harus kita jaga. Karena itulah yang nanti akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendatangkan pertolongan-pertolongan yang sama sekali kita tidak sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 5.000 malaikat dalam perang Badar, sehingga mereka tidak akan menyangka bahwa kemenangan secepat itu mereka raih, padahal mereka dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan ini menjadi pengobar semangat perang Badar yang sangat besar dan menyejarah, bisa kita ulang kembali dalam rangka memperjuangkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sekaligus menghilangkan dan melawan semua hambatan-hambatan yang akan menghadang di depan kita dan seluruh upaya-upaya yang berupaya memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.